Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang Dell dan Lenovo yang beranggotakan Cantika Cahyana Ruca dengan NIM V1220017, yang kedua Ifah Sulistiawati dengan NIM V1220038, yang ketiga ada Salma Devi Ayu Santika V1220076. Materi yang akan dibahas. Tahapan dasar rantai nilai yang diuraikan dalam studi kasus. Yang kedua, interkoneksi antara strategi produksi dan distribusi di Dell dan Lenovo. Yang ketiga, strategi MTO dan MTS. Yang keempat, keuntungan dan kemungkinan batasan PMI di Lenovo. Tahapan dasar dalam rantai nilai yang diuraikan dalam studi kasus. Rantai nilai adalah serangkaian kegiatan organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Porter menciptakan model menganalisis rantai nilai perusahaan untuk memeriksa semua aktivitas dan melihat bagaimana mereka terhubung. Analisis ini mengidentifikasi peluang penghematan biaya dan diferensiasi dalam siklus produksi di antara aktivitas yang terhubung dan pada akhirnya akan mempengaruhi laba dan membantu memahami sumber nilai organisasi Anda. Untuk yang pertama, aktivitas utama. Kegiatan yang berhubungan langsung dengan penciptaan fisik, penjualan, pemeliharaan, dan dukungan produk atau layanan. Contohnya satu, inbound logistik, semua proses yang berkaitan dengan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian input secara internal. Faktor utama untuk menciptakan nilai di proses ini adalah menciptakan hubungan baik dengan pemasok. Yang kedua, operation, kegiatan yang mengubah input menjadi output yang dijual. Yang ketiga, outbound logistik, kegiatan memberikan produk atau layanan Anda kepada pelanggan. Kegiatan ini meliputi pengumpulan, penyimpanan, dan sistem distribusi. Yang keempat, marketing and sales, proses menarik pelanggan agar tertarik membeli produk Anda dibandingkan pesaing. Manfaat yang ditawarkan dan seberapa baik Anda mengkomunikasikannya merupakan sumber nilai di sini. Yang terakhir, service, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan mempertahankan nilai produk atau layanan. Aktivitas pendukung. Aktivitas ini mendukung kegiatan utama yang dijelaskan sebelumnya. Aktivitas pendukung ini memiliki peran dalam setiap aktivitas utama. Procurement merupakan proses mendapatkan sumber daya untuk beroperasi, contohnya menemukan vendor dan menegosiasikan harga terbaik. Human Resource Management, seberapa baik perusahaan merekrut, melatih, memotivasi, memberi penghargaan, dan mempertahankan karyawannya. Yang ketiga, teknologi development. Kegiatan mengelola, memproses informasi, dan melindungi basis pengetahuan perusahaan, meminimalkan biaya teknologi informasi, mengikuti perkembangan teknologi, dan mempertahankan keunggulan teknis adalah sumber penciptaan nilai. Infrastruktur merupakan sistem pendukung kegiatan operasional perusahaan, contohnya seperti kegiatan akuntansi, hukum, administrasi, dan manajemen umum.
Rantai nilai dan strategi marketing. Pengertian rantai nilai dan strategi marketing terdiri dari aktivitas, nilai, dan margin. Aktivitas nilai merupakan aktivitas nyata secara fisik dan teknologi yang dilakukan perusahaan, yaitu dengan membangun blok di mana perusahaan menciptakan sebuah produk yang berharga bagi pembelinya. Margin merupakan selisih antara nilai total dan biaya kolektif yang dilakukan dari aktivitas nilai. Aktivitas nilai margin dapat diukur dalam berbagai cara. Saluran pemasok dan rantai nilai juga mencakup margin yang penting untuk dipisahkan dalam memahami sumber posisi biaya perusahaan, karena saluran pemasok dan margin merupakan bagian dari total biaya ditanggung pembeli. Model rantai nilai merupakan alat analisis yang berguna untuk mendefinisikan kompetensi inti perusahaan, di mana perusahaan dapat mengejar keunggulan kompetitif sebagai berikut. Keunggulan biaya, dengan lebih baik memahami biaya dan menekannya keluar dari aktivitas penambahan nilai. Diferensiasi, dengan berfokus pada aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan kompetensi inti dan kemampuan untuk melakukannya lebih baik daripada pesaing. Aktivitas nilai dapat dicabangkan menjadi dua tipe yang luas, aktivitas primer dan aktivitas pendukung. Yang pertama, aktivitas primer meliputi penciptaan fisik produk dan penjualannya dan perpindahan kepada pembeli serta bantuan pasca penjualan. Yang kedua, aktivitas pendukung mendukung aktivitas primer dan satu sama lain dengan memberikan input pembelian teknologi, sumber daya manusia, dan fungsi berbagai perusahaan secara luas. Analisis rantai nilai memperlihatkan organisasi sebagai sebuah proses yang berkelanjutan dalam kegiatan penciptaan nilai. Analisis dilakukan dengan cara mempelajari potensi penciptaan nilai. Porter membagi aktivitas-aktivitas ke dalam dua kategori. Materi selanjutnya adalah interkoneksi antara strategi produksi dan distribusi di Dell dan Lenovo. Perusahaan Dell menggunakan strategi produksi, yaitu mendesain ulang value chain arsitektur, atau dapat diartikan sebagai bagaimana membuat teknologi informasi menjadi sederhana untuk sebuah konsumen. Value chain arsitektur adalah suatu cara untuk menciptakan value atau nilai produk dimulai dari tahap bahan baku atau pemasok sampai keluarnya produk jadi yang dikirimkan langsung kepada para pelanggan. Value chain arsitektur merupakan tindakan yang bagus untuk dilakukan karena hal ini dapat menekan biaya dan dapat meningkatkan value produk dari sudut pandang pelanggan. Selanjutnya, 1996, perusahaan Dell telah memanfaatkan internet untuk kegiatan jual beli produknya. Akhir tahun 1999, penjualan produk Dell melalui online telah lebih dari 40%. Di dunia maya, konsumenlah yang memiliki kendali. Strateginya adalah komputer Dell dirakit satu persatu sesuai dengan pesanan, karena bisa dipesan secara customized, alias spesifikasi dibuat sesuai dengan keinginan pelanggan. Sistem penjualan secara online ini banyak memberikan keuntungan bagi para pelanggan. Servis dan bantuan teknis yang dibutuhkan para pelanggan dapat diberikan dengan cepat dan real time. Proses pemesanan mulai dari pengisian formulir pemesanan, review produk yang disertai proses edukasi, sampai pada proses pembayaran, semuanya dipikirkan dengan baik oleh Dell. Saluran distribusi secara online inilah yang menjadi salah satu keunggulan Dell dalam mencetak penjualan produk-produknya. Ketika Dell mengembangkan model penjualan langsung, dengan melakukan outsourcing untuk memproduksi semua komponen sistem ini, telah mengubah value chain arsitektur, tetapi mengerjakan perakitan sendiri. Dell berhasil memotong jalur semua pengecer, pedagang, dan retail dengan mengirim langsung produknya dari pabrik ke pelanggan akhir. Selain itu, Dell menerima pesanan customized untuk hardware maupun software-nya melalui telepon dan internet. Dengan demikian, Dell berhasil merancang supply chain yang terintegrasi dengan menghubungkan semua pemasoknya ke pabrik perakitan serta sistem pemesanan.
Selanjutnya adalah perbandingan MTO dan MTS. MTO adalah make to order, sedangkan MTS adalah make to stock. Pada strategi MTO, perusahaan hanya akan melaksanakan proses produksi apabila menerima konfirmasi pesanan dari konsumen atau pelanggan untuk produk tertentu. Konsumen atau pelanggan biasanya bersedia untuk menunggu produsen atau perusahaan manufacturing untuk menyelesaikan produksinya. Berbeda dengan design to order atau DTO, make to order, ini tidak dimulai dari proses perancangan atau desain, karena produk yang diminta oleh konsumen atau pelanggan pada dasarnya sudah pernah diproduksi sebelumnya, atau perancangannya sudah siap sebelumnya. Sedangkan penjelasan MTS adalah strategi di mana produsen telah melakukan proses produksi dan produk-produk mereka telah berbentuk barang jadi sebelum menerima pesanan dari konsumen atau pelanggan. Barang-barang jadi tersebut siap-siap dikirim ke konsumen atau pelanggan begitu pesanan dari pelanggan diterima oleh perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Strategi make to stock memiliki risiko yang tinggi karena mempunyai persediaan atau inventory yang banyak sehingga biaya-biaya yang berkaitan dengan persediaan juga menjadi tinggi. Namun kelebihannya adalah dapat dengan cepat merespon permintaan konsumen sehingga konsumen ataupun pelanggan tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan produknya. Strategi MTS ini sering digunakan oleh perusahaan manufacturing yang membuat barang-barang konsumsi seperti peralatan rumah tangga, bahan-bahan produk makanan, dan mainan anak-anak. Pada umumnya, perusahaan-perusahaan ini memiliki sistem peramalan yang akurat dalam mengurangi resiko yang dihadapinya. Product Positioning Strategy of Production System. Variasi produknya untuk MTO beberapa, sedangkan MTS sedikit. Untuk volume produk tersebut MTO sedang, sedangkan MTS banyak. Titik acuan produk, MTO fokus kepada produksi, sedangkan MTS pengiriman. Landasan produksi MTO adalah order pesanan, sedangkan MTS peramalan. Persediaan MTO fokus terhadap bahan baku, sedangkan MTS fokus terhadap produk jadi. Lead time MTO sedang, sedangkan MTS segera. Peralatan MTO adalah general purpose, sedangkan MTS adalah special purpose. Pekerja pada MTO terlatih, sedangkan MTS biasa. Keuntungan dan kemungkinan batasan VMI di Lenovo. Pengertian Vendor Managed Inventory atau VMI dari Mahamanindran Raul tahun 2010, yaitu sebuah strategi dalam rantai pasok di mana pemasok melakukan penanganan persediaan dengan menggunakan media komunikasi terkini sebagai online messaging atau data retrieval system. Keuntungan penerapan VMI yaitu untuk mengurangi biaya simpan baik pada pemasok maupun retailer dan peningkatan customer service level seperti dengan pengurangan waktu siklus pemesanan barang dan peningkatan frekuensi penggantian atau pengisian persediaan. Strategi Lenovo yaitu melakukan kegiatan-kegiatan jual beli tatap muka. Lenovo juga menggunakan pola pembelian VMI di mana pembeli tidak lagi memutuskan jadwal pemesanan dan kuantitas pemesanan. Namun, pembeli harus memberikan informasi secara aktual tentang permintaan dari pelanggan mereka, persediaan yang tersisa, dan informasi kegiatan yang menyebabkan meningkatnya permintaan. VMI mengandalkan berbagai informasi antara pemasok, pihak ketiga, dan Lenovo, dan memastikan pengiriman bahan yang diperlukan untuk produksi tepat waktu. Jadi, VMI ini menguntungkan Lenovo karena strategi Lenovo membangun official store dan tempat servisnya agar tempat retailernya tidak terjadi penumpukan.
dan Lenovo menyediakan produknya langsung di official store, sehingga konsumen bisa memilih produk mana yang akan dipesan. Dan hal tersebut dapat mengurangi waktu siklus pemesanan barang daripada harus pre-order. Dan disediakan tanpa servisnya agar konsumen langsung ke official store-nya dibandingkan harus melalui sistem online. VME juga menguntungkan konsumen karena informasinya lebih terbuka mengenai level persediaan dan juga jumlah permintaan konsumen dari pihak retailernya terhadap pemasok. Jadi pihak pemasok dapat melakukan perencanaan produksi, penjadwalan pengiriman barang, pemenuhan persediaan retailer, perencanaan pembelian, serta proses logistik lainnya dengan lebih baik. Kemungkinan batasan VME. Yang pertama, inventory balance constraint, yaitu digunakan karena sesuai dengan kenyataan bahwa jumlah inventory pada tiap periode bergantung pada jumlah inventory di periode sebelumnya, jumlah barang yang dipesan pada periode yang bersangkutan, serta jumlah permintaan pada periode tersebut. Yang kedua, binary constraint, digunakan untuk menentukan kapan terjadi pemesanan, di mana constraint ini akan bernilai 1 ketika pada periode tersebut terjadi pemesanan, dan bernilai 0 pada periode tersebut tidak terjadi pemesanan. Yang terakhir, non-negativity constraint, digunakan karena sesuai kenyataan bahwa jumlah inventory dan jumlah barang yang dipesan tidak akan bernilai negatif. Jika ada yang bernilai negatif, maka dapat dikatakan stock out. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan teknis. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.